Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPKM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya akan membahas tentang materi ya. Beberapa materi yang sudah saya upload di situs. Saya coba akan review ya untuk Anda ketahui sebagai referensi untuk mempelajari SAP, PP dan QM ya. Oke. Nanti Anda bisa masuk ke situs www.materisapindonesia.net ya. Nah, di sini Nah, ketika Anda masuk ke situs yang tentang pembelajaran, kumpulan lengkap materi-materi SAP PPKM, nanti Anda masuk ke silabus SAP PP. Ya, di sini ditampilkan beberapa materi-materi yang ada di SAP PP ya. Kalau kita lihat di sini ada materi pertama ya, materi kedua, ketiga, sampai materi ke-24 ya. Jadi materinya memang mulai dari dasar ya, kemudian bisnis prosesnya juga saya jelaskan, kemudian master data ya, master data yang ada di SAP PP ada 5 master data, kemudian dilengkapi dengan karakteristik dan kelas ya, bagian juga dari master data, batch management, kemudian transaksional ya, transaksional dari mulai demand proses, kemudian MRP, CRV, production order execution, dan terakhir adalah configuration ya. Nanti Anda bisa lihat ini satu persatu karena materinya cukup panjang, jadi Anda bisa langsung live ke situs ini ya. Kemudian Anda bisa mempelajari step by step mulai dari dasar, dari overview, kemudian sampai ke konfigurasi ya. Kita lihat dari materi yang pertama, ini adalah overview SAP PP. Jadi caranya Anda klik yang tanda plus yang di expand berarti Bang. Kemudian ini ada beberapa file ya. Ada beberapa file yang Anda akan nanti dapatkan, yaitu tentang download file material master, kemudian download file overview dari SAP PP ya. Kemudian juga setelah Anda download ya seperti ini, nanti Anda download, misalnya saya yang overview dulu. Nah, ini nanti filenya akan disimpan di folder download. Kemudian nanti Anda buka, Anda bisa lihat materi-materi yang saya sajikan ya, mulai dari overview ini yang lengkap sampai ke bisnis proses yang konfigurasi. Oke, kemudian untuk master data juga nanti Anda bisa ini download juga di sini. Anda klik begini aja. Nanti material masternya berupa file PPT akan diberikan, juga akan diberikan penjelasan dari masing-masing slide ya yang ada di file PPT. Untuk memudahkannya, Anda bisa mempelajari dari video tutorial yang saya buat di sini. Ada beberapa file video tutorial yang mengantarkan penjelasan dari file PPT yang sudah Anda download ya. Di sini ada 4 ditambah lagi dengan yang ini materi kedua. Ya, materi kedua juga adalah penjelasan dari planning proses ya, transaksional dari SAP PP.
Kalau yang di materi kedua ini menceritakan master data PP ya. Sorry, materi pertama ini master data PP. Kemudian di materi kedua diulas lagi overview dari transaksional SAP PP, baik itu pada planning proses, MRP, capacity planning, dan production order execution ya. Nanti setelah Anda mendapatkan file downloadnya, penjelasannya ada di file video di sini ya. Oke, itu yang materi pertama dan kedua tentang bisnis proses dari SAP PP ya. Secara keseluruhan saya jelaskan dulu secara general apa yang dimaksud dengan SAP PP itu. Kemudian setelah Anda memahami proses bisnis dan konsepnya dari dasar dari overview SAP PP, baru Anda bisa beranjak ke materi berikutnya ya. Materi yang ketiga ini materi berikutnya adalah kita masuk ke master data PP ya. Master data PP yang pertama adalah material master. Sorry. Kemudian Anda bisa download dulu ya file material masternya, baru Anda bisa simak video yang saya sampaikan penjelasan dari material master ya. Ini ada 2 video ya. Material master yang pertama, ini material master yang kedua. Jadi ada 2 pembahasan. Jadi kalau Anda lihat di file PPT-nya tentang material master, saya menjelaskan mulai dari overview ya, mulai dari agenda material master ya. Ini agendanya adalah pembahasan tentang ini, di mana apa yang dimaksud dengan material master gitu ya. Kemudian material type dan perbedaan material type ya. Kemudian bagaimana cara membuat cara ceng dan display material master. Kemudian organisasi dari material master, extending material master, UOM dari material master, kemudian material status ya. Kemudian relevansi dengan production planning, dan terakhir adalah material master report. Jadi pembahasannya cukup banyak di slide ini. Dengan menampilkan slide ini, saya jelaskan di video tutorial tentang pengertian, pemahaman tentang material master. Ya, seperti ini. Material type, perbedaan dari material type, ya, ada ROH, roh, ada words, ada kimat, ada hawa, dan seterusnya. Kemudian numbering, di sini dia penambaran dari material bisa internal atau eksternal. Di sini Anda bisa lihat. Juga ada penjelasannya internal dan eksternal. Kemudian organisasi level, ya. Lalu extending material master, ya. Jadi material bisa kita extend dari satu plan ke plan lain. Bagaimana caranya? Kemudian unit of measure, ya, UOM. Selain ini diberikan penjelasan dan pengertian juga nanti di silabus juga diberikan SIT ya, maksudnya skenarionya. di mananya saya tunjukkan di SAP. Kemudian unit of measure ya, ini sebagai satuan dari material, di mana di sini bisa dikonversi baik itu dari pieces ke karton atau karton ke palet gitu ya. Disesuaikan dengan materialnya. Kemudian status dari material, nanti ada yang di blok ya, macam-macam statusnya. Kemudian nah ini dia material status. Kemudian entry aid for material master, ini adalah fungsi untuk memudahkan ya penginputan material master ya. Ada nanti mass maintenance, collective entry and storage location data. Ini adalah fasilitas bantu ya buat user MDM, material
data management dalam penginputan material master. Nah, ini dia yang mass maintenance seperti ini. Kemudian ini yang view ya, view dari material master PP data. Jadi untuk PP data itu adanya di basic data view, kemudian di MRP view ya, kemudian di classification view, dan terakhir di work scheduling view. Ini nanti ada pembahasannya di slide-slide berikutnya. Lalu kemudian material list ya, adalah report ya. Report dari material bisa by type, by plan gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu dia pembahasan tentang material master yang berhubungan dengan PP. Kemudian master data yang kedua ya adalah BOM dan work center. Ini saya masukkan ke materi keempat ya, bersamaan BOM dan work center. Nanti Anda bisa download juga file dari BOM, bill of materialnya. Juga nanti setelah Anda download file PPT-nya, Anda bisa lihat ya bagaimana cara pengertian dari yang ada di file PowerPoint ya. Ini ada di materi keempat, di materi kelimanya baru pembahasan tentang work center. Di bill of material di BOM itu Anda bisa lihat di sini banyak poin-poin yang saya bahas ya, agendanya cukup banyak juga. Kemudian di sini ada pengertian dari BOM, kemudian ada BOM kategoris ya, BOM status dan BOM usage, kemudian creation of bill of material, BOM header data dan item kategori, single level BOM dan multi level BOM, alternatif BOM atau multiple BOM, recursive BOM, low level code, dan BOM reporting ya. Jadi di dalam BOM juga nanti Anda harus mengetahui parameter-parameter yang ada di dalam BOM ya. Di dalam agenda ini saya bahas juga tentang parameter dari BOM itu sendiri ya. Di sini contoh dari sepeda ya, untuk menggambarkan BOM, dan ini juga komputer, laptop. Kemudian BOM terminologi, BOM usage ya, dimana kita tahu kalau BOM usage untuk biasanya dipakai untuk production, tapi juga BOM usage bisa dipergunakan di dalam modul lain ya, dalam engineering, dalam plant maintenance, dalam SD gitu ya, dalam costing dan seterusnya. Kemudian BOM kategori ya, BOM kategori ada material BOM, ada order BOM ya. Kemudian BOM structure ya, struktur dari BOM Anda bisa lihat nanti ada headernya, ada itemnya. Nah, ini penjelasannya. Kemudian BOM status ya, BOM status nanti BOM itu juga dia mempunyai status, bisa ditentukan statusnya by header maupun by item. Ya, seperti itu ya pembahasannya. Ini ada semua di file video tutorial. Oke. Lalu berikutnya adalah work center ya. Work center Anda download dulu file work centernya. Baru Anda lihat dan dengarkan penjelasan dari saya tentang work center. Di sini pun agendanya cukup banyak pembahasannya tentang master data work center ya. Apa yang dimaksud dengan work center, kemudian fungsi dan kegunaan dari work center, cara membuat work center, tujuan dari standar value key dan standar value, capacities dan maintenance, full capacity dan reference capacity, integration dengan costing ya, work center report ya. Sini juga saya udah buatkan slide-slide-nya. Kemudian juga dijelaskan dan diberikan skenario di SAP seperti apa ya.
Oke. Nah, itu tentang work center dan BOM. Oke, materi berikutnya adalah masih master data dari PP, yaitu adalah yang terakhir adalah routing, ya. Apa yang dimaksud dengan routing nanti Anda bisa download dulu, pelajari dulu ininya, konsep bisnis prosesnya. Nah, ini dia routing seperti apa. Nah, agendanya yaitu tipe dari routing, fungsi dari routing, ya, bagaimana cara buat routing, komponen assignment, ya, bagaimana cara assignment komponen ke dalam routing. Kemudian grouping routing, ya, routing juga bisa di grup-grup. Kemudian alternatif dari routing, ya, standar text key, control key, dan report routing, ya. Di sini sudah ada penjelasannya. Dan lebih lengkapnya ada di video tutorial bersama sistem SAP-nya saya tunjukkan sesuai dengan yang di slide yang ada di sini. Lalu setelah master data semua terpenuhi, kita tahu pengertiannya secara pondasi master data, ya. Selain tahu proses bisnisnya, cara membuatnya juga kita paham maksudnya. Lalu kita beranjak ke transaksional dari SAP PP. Yang pertama adalah demand management, ya. Planning proses juga ini bisa dipakai dalam satu company. Misalnya company bisa menggunakan proses planning demand management, ataupun company itu tidak menggunakan proses planning. Planningnya bisa dilakukan secara manual, ya. Kalaupun misalnya yang digunakan secara sistem, kita akan pahami, ya, ada dua model planning, ya, di mana yang pertama adalah make to stock, ya. Make to stock itu berarti konsepnya adalah mengambil stok dari gudang, ya, pada saat proses order. Yang kedua adalah make to order, ya, yang di-generate dari sales distribution ke dalam MRP, kemudian akan dibuat oleh proses produksi sehingga menghasilkan barang, finish product, kemudian finish product itu di-deliver oleh sistem SO, ya. Dari SO dibuatkan DO dari stok yang telah dibuat oleh produksi. Akan tapi dari dua MTS sama MTO dibagi-bagi, ya. Dibagi-bagi berdasarkan strategi. Ada yang strateginya untuk MTS itu, make to stock itu ada yang 10 dan 11. Kemudian make to order ada yang 20, 40, dan 50, gitu, ya. Penjelasannya seperti apa, bisnis prosesnya juga di sini ada file PPT-nya, dan penjelasannya juga saya uraikan secara panjang lebar, ya. Kemudian juga ada SIT-nya di sistem SAP-nya, Anda bisa nanti lihat sendiri bagaimana cara konsep, ya, make to stock dan make to order. Lanjut ke materi ketujuh, yaitu MRP, ya, Material Requirement Planning, ya. Ini di dalamnya itu ada 3 file PPT, MRP 1, MRP 2, MRP 3. Memang ini dibahas juga sama panjang lebarnya seperti kayak planning proses atau demand management, ya. Karena di dalam MRP ini kita tahu bahwa proses run MRP itu menghasilkan satu stok yang disuggest bisa oleh PR ataupun oleh production order. Ya, dari proses run MRP ini adalah kelebihannya dia bisa tahu kebutuhan stok untuk komponen produksi, dan juga dia bisa tahu kebutuhan production order atas planning yang sudah diinputkan oleh sistem marketing ke dalam planning, ya. Nanti kita akan mempelajari dari MRP 1, MRP 2, MRP 3 ini adalah
adalah konsepnya, bagaimana rumusannya ya. Rumusan dia bisa tahu stok yang available atau tidak, dibahas di slide MRP ini. Nah, ini pembahasan MRP pertama ya, tentang overview, kemudian input dan output elemen MRP ya, tekniknya, bomb explosion, dan seterusnya di sini diuraikan, juga digambarkan dan dijelaskan di video tutorial. Oke, kita lihat di slide MRP kedua itu. Di sini ada video tutorialnya ya, MRP kedua di sini. Ini MRP 3 sampai MRP 4 malah ya. Video tutorialnya sampai ada 4 ya. Di MRP 2 kita lihat pembahasannya, agendanya adalah metode of executing MRP ya. Bagaimana cara MRP melakukan proses eksekusi ya. Anda bisa lihat nanti ada total planning yang single. Ini ada yang total planning, ada yang single item planning multi level, ada single item planning single level, single item planning interaktif ya. Ini dari tiketnya nanti bisa dijalankan, bisa kita lihat mana yang single, mana yang multi. Nah, ini yang single item MRP, single item MRP ya. Kalau yang single item di sini tentu saja single item multi level planning ya. Multi planning berarti MRP dia akan membaca sampai ke ujung ya, ke level ketiga. Ini kan level 0, level 1, level 2 ya, sampai ke level 2. Sedangkan yang single dia hanya sampai level 1 aja, level 0 aja, level atas gitu ya. Bisa di setting seperti itu. Scope of planning ya, scope of planning kita tahu di scope of planningnya juga di waktu menjalankan MD02 ada scope of planning. Nah, ini fungsinya. Kemudian different MRP prosedur ya. Nanti pada saat prosedur MRP dia consumption based atau yang MRP ya. Kemudian di consumption based juga ada yang reorder point, ada forecast ya. Jadi ini jenis-jenis MRP nih ya. Ada yang MRP pure yang disetting di MRP 1, 2, 3 gitu, 4. Ada yang di MRP yang disetting di consumption ya, di consumption base ya. Kemudian ini reorder point planning. Kemudian control parameter for MRP run. Jadi ada parameter-parameter yang pada saat kita menjalankan MRP run. Di sini ada processing key, apa bedanya NEUPL, net CH, net PL gitu ya. Itu juga dibedakan penjelasannya. Kemudian create PR, schedule line, planning mode, create MRP list, dan seterusnya. Di sini ada penjelasannya juga. Kemudian scope of planning, tadi yang scope planning itu ada NEUPL ya, net CH dan net PL. Yang sering dipakai yang net CH ini ya biasanya, karena memang kita berharap semuanya terproses run MRP, maka yang dipakai biasanya net CH. Oke. Kemudian kita lihat slide MRP yang ketiga ya. Nah, dari slide MRP 3 faktor influence the MRP run ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi dari proses run MRP ya. Di sini yang diperlihatkan adalah load size ya. Load size itu adalah berdampak pada proses run MRP. Kemudian different load size procedure, additional load size influence, maksimum atau minimum. Kemudian scrap, assembly scrap, component scrap, operation scrap. Penjelasannya ada di sini. Nah, ini ya yang static procedure, load sizing procedure ya, yang ini.
Kita tahu di sini nanti di MRP itu ada lot per lot order quantity, ada fixed lot ya, FX ini yang X ya, yang X itu yang berarti apa yang diminta maka itu yang dibikin. Kemudian replacement up to maximum stock level, ini ada stock levelnya, dia akan mengisi sesuai dengan stock level. Kemudian yang period prosedur ini yang periodical, berdasarkan daily, weekly dia akan jalannya seperti itu. Ini semua ada penjelasannya di video ya. Nah ini yang statistic lot sizing prosedur. Ini kan faktor yang mempengaruhi proses MRP itu ya ini ya, EX. Contoh EX ya, manakala ada requirement yang bawah ini requirement segini, maka akan disuggest, akan di-receive sesuai ya. Jadi EX itu mengikuti requirement. Sedangkan untuk FX ya, fixed lot size ini ditentukan ya, misalnya ditentukan 100 atau satu palet segini, maka produksi akan menentukan secara fix ya. Lain halnya dengan replacement up to maksimum seperti ini ya. Kemudian ini yang periodical ya. Periodical misalnya Anda mempunyai planning harian, nah nanti secara prosedur periodical sizing prosedur dia akan dibuatkan rekapitulasi dalam weekly maupun monthly. Oke. Ini adalah maksimum dan minimum lot size ya, settingannya. Scrap ya, scrap juga mempengaruhi proses MRP ya, karena kita tahu bahwa kebutuhan dari stok itu kan manakala tidak mencapai kebutuhan dari produksi, maka dia harus suggest ke PR gitu kan ya, atau suggest ke order. Nah, jika ada scrap, maka scrap juga akan dilibatkan sebagai kebutuhan ya, requirement gitu. Oke, itu yang MRP ya. Kemudian kita akan lanjut ke production order execution ya, di materi ke-8 ya. Di materi ke-8 ini adalah materi ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu semua menceritakan tentang production order execution ya. Bagaimana jalannya proses produksi, order di produksi di shop floor gitu ya, dalam mengeksekusi suatu order. Yang pertama adalah kita secara prosesnya itu order ada ya, diciptakan, dijadikan, dibuat oleh PPIC, kemudian setelah order jadi maka tim produksi melakukan apa yang disebut dengan availability check ya, cek pada material. Kenapa ini perlu? Karena saat kita membuat finish product maupun semi finish product, tentunya kita harus memperhatikan keberadaan stok ya. Jadi kalau stoknya tidak ada, sebaiknya jangan dibuat finish produknya sampai stok komponennya betul-betul ada gitu ya. Maka ada function untuk mengecek stok di order sebagai availability check for material ya. Agendanya di sini overview dari availability check, kemudian material availability check, missing part ya, customizing required for availability check. Ini masih asli ya, sebagian berbahasa Inggris ini penjelasannya, tetapi nanti dijelaskan juga di video tutorial. Oke, jadi ini dia, saya tunjukkan juga di SPRO, di customnya, di Define Checking Group ya. Di sini di production, kemudian shop floor control, lalu di operation, kemudian di availability check. Nah, define checking groupnya. Di sini Anda harus melakukan proses inisialisasi ya. Oke. Nah, seperti ini checkingnya betul. Define scope checknya.
Jadi ada 1 dan 2, cek pada saat order creation, ini yang 1 ya. Kemudian yang kedua adalah cek pada saat order release ya. Biasanya sih dipasangkan 2 kondisi gitu ya. Oke, kita lanjut ke production order execution. Yang berikutnya adalah yang materi ke-9 adalah releasing order ya. Apa yang dimaksud dengan releasing order adalah proses realisasi dari order setelah dilakukan proses booking stok, kemudian reservasi ya maksudnya. Setelah dilakukan proses reservasi, kemudian stok dikirim dari raw mat ke gudang produksi, maka semuanya sudah available, sudah ada, maka supervisor produksi atau foreman yang ditunjuk dia melakukan proses releasing, artinya siap untuk melakukan proses eksekusi dari order ya. Agendanya di sini bagaimana overview dari release order, kemudian bagaimana caranya, metode ya, different method of releasing production order. Nih ada cara yang berbeda dari cara melakukan proses release, kemudian use of production scheduling profile. Ini juga bisa dilakukan proses di scheduling profile, di profile untuk melakukan proses releasing secara otomatis ya. Kemudian status management in production order. Oke. Sudah masalah releasing, kemudian kita masuk ke capacity requirement. Nah, ini juga suatu hal yang harus dikuasai oleh konsultan PP mengenai konsep dari CRP ya, capacity requirement planning, yang mana ini biasanya diabaikan oleh user. Tapi kita konsultan harus paham konsep yang ada di CRP di order ini. Ini ada filenya kita lihat. Oke, nah ini dia agenda dari CRP, capacity planning ya. Capacity planning overview, capacity planning elemennya, kemudian settingnya, maintaining available capacity, kemudian capacity evaluation, capacity leveling ya, mass processing dan capacity reduction ya. Jadi dari sini saya bisa memberikan penjelasan bahwa capacity itu di dalam order kan ada kebutuhan mesin ya, capacity untuk loading proses ya, untuk proses produksi. Nah, di dalam itu dianggapnya sebagai requirement ya, requirement. Jadi ada order adalah sebagai requirement dari mesin gitu ya. Nah, dari requirement itu sebenarnya ada kapasitas standar mesin yang sudah dibuat di work center ya. Masing-masing work center itu ditentukan kapasitas mesin ya. Kapasitasnya misalnya dalam 8 jam adalah 8 jam 100% harus menghasilkan misalnya 100 pieces gitu ya. Itu kapasitasnya gitu. Nah, lalu itu kapasitas standar. Nah, lalu ketika ada order ya melebihi dari kapasitas standar, maka ada proses yang dinamakan capacity evaluation ya. Jadi capacity evaluation itu adalah mengevaluasi antara requirement bersama standar ya. Apakah dia mencapai overload atau over atau di bawah overload atau di bawah ya, maksudnya over itu tinggi permintaannya atau malah tidak tinggi ya. Maaf istilahnya overload, bentar di sini saya lupa lagi istilahnya, mohon maaf. Jadi istilahnya overload atau shortfall, underload, sorry. Nah, di sini ya. Jadi capacity ini setelah dievaluasi kita bisa lihat dia overload atau underload gitu ya. Nah,
Lalu bagaimana kalau terjadi overlapping seperti itu? Maka dalam CRV, Capacity Requirement Planning, kita bisa melakukan proses apa yang disebut dengan capacity leveling. Ya. Di sini ada capacity leveling, kemudian kita atur lagi order-order itu yang disesuaikan dengan load dari mesin masing-masing, gitu ya. Baik, kurang lebih penjelasannya seperti itu tentang CRP ya. Oke, ini udah. Tuh, jadi kalau ada overload seperti ini ya, tumpang tindih, maka dia akan diurai, akan dibuat di sini ya. Yang ini akan dibuat di sini sehingga tidak terjadi overlap ordernya. Oke. Lalu setelah CRV, materi yang berikutnya yang ke-10 yang ke-11 adalah scheduling production order. Apa yang dimaksud dengan scheduling? Kita tahu bahwa order itu ada basic start date ya. Ada basic end date, kemudian ada schedulingnya juga, scheduling date ya. Ada juga confirmation date ya. Nah, itulah yang disebut dengan scheduling yang ada di production order. Kita lihat pembahasan dari scheduling ini, overview-nya bagaimana, kemudian basic date scheduling, lead time scheduling, scheduling type ada yang forward scheduling, backward ada current ya. Jadi di order itu kita bisa geser-geser ke forward atau ke backward atau ke current gitu ya. Tanggalnya maksudnya, tanggal schedulingnya. Nah, seperti ini. Ya. Order start, order finish. Nah, ini seperti ini ya, lead time-nya. Ini yang forward. Ya. Order yang forward, yang di sini startnya, ya. Di sini finishnya, di sini available-nya. Sedangkan yang backwards, order startnya di sini, di belakang gitu ya. Jadi di planning di planning lebih dahulu, baru nanti finishnya di depan gitu ya. Scheduling margin key, ya. Scheduling margin key nanti ada yang float before production. Nah ini nanti ada di itu scheduling margin key ya. Nanti bisa dilihat opening ini ada 4 poin ini. Oke. Ya. Kemudian setelah scheduling, kita lihat yang berikutnya adalah material staging. Ya. Material staging adalah penyediaan material dari gudang raw mat, dari gudang packaging ke gudang produksi ya. Seperti apa konsepnya? Di sini kita bisa lihat. Nah, di material staging ya ada various method of material staging ya. Kemudian juga ada konsep backplus ya. Automatic good issue. Efek dari good issue ya. Agenda di sini dibahas tentang material staging. Nanti pada akhirnya yang GI ini dia berhubungan dengan FI ya. Dengan FI accounting. Kemudian juga tentang backplus ini Anda harus tahu ya. Yang dimaksud dengan backplus di sini adalah otomatisasi ya. Otomatis otomatis good issue saat user melakukan proses konfirmasi. Nah, ini dia efek dari good issue, nanti akan tergenerate beberapa dokumen ya. Dari good issue ini ada yang MATDoc, accounting dokumen,
control dokumen, good issue slip, kemudian reservasi, kemudian ada accounting di sini GL ya, GL account, accounting determination dan seterusnya. Itu GI ya, GI. Kemudian berikutnya adalah confirmation ya. Tentu saja order yang sudah selesai, sudah finish, kita akan lihat, kita harus memasukkan hasil ya. Berapa hasil finish produk yang telah kita proses ya. Kalau misalnya tadi di targetnya 100, kemudian hasilnya 110, misalnya ada kelebihan, nah itulah di confirmation kita melakukan aktualisasi ya. Aktualisasi pada hasil maupun aktualisasi pada durasi proses ya mesin yang dilakukan, berikut manpower yang dipergunakan ya. Kenapa demikian? Karena itu semua menjadikan biaya aktualisasi yang nanti bakal diproses di accounting ya sebagai cost dari produksi. Di modulnya nanti modul CO yang melakukan proses order-order yang biaya costing ya. Ini confirmation ya, kita lihat confirmation. Nah, agenda seperti ini. Kemudian nah ini ada pembahasannya terus ya. Ada yang milestone ya, milestone confirmation, macam-macamnya nanti Anda di sini juga dibahas ya. Ada yang parsial, ada yang final. Oke, nah ini dia pada saat proses konfirmasi, detail-detail input yang harus diperhatikan dan efek dari konfirmasi ya. Lihat, konfirmasi tadi berarti GR, ini bukan GR, ini efek dari konfirmasi. Ada actual cost ya, backplacing GI, order status, quantity actual cost ya, data transfer to HR ya karena menggunakan manpower, reduction of capacity requirement karena kita melakukan proses selesai ya mesinnya, jadi kita balikin lagi, jadi loadnya kita nolin lagi. Setelah proses konfirmasi otomatis mesinnya free gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut production order good receipt. Ya, ini dia adalah hasil yang tadi dikonfirmasi. Setelah dihitung cost-nya, biayanya, kemudian dipindahkan stoknya sebagai GR. GR artinya adalah good receipt ya. Ini ada filenya. Oke, nanti kalau Anda sudah melakukan proses good receipt, maka ordernya nanti akan berubah menjadi DLV ya, statusnya deliver gitu ya. Kalau tadi konfirmasi statusnya masih CNF, kemudian kalau udah GR good receipt maka menjadi DLV atau deliver gitu ya. Ini dia detail agenda dari good receipt. Ya, seperti ini ya. Nah, ini efek dari good receipt sama seperti tadi efek dari good issue ya, hampir sama. Cuma beda dokumen. Nanti dokumennya akan beda nih, material doc-nya, accounting doc-nya berbeda dengan GI. Tapi secara flow dia sama gitu ya. Oke. Ini proses akhir dari production order execution ya. Jadi materi ini memang saya bahas semua dari awal, dari master data sampai ke proses produksi. Yang production order ya, yang gampang aja, yang mudah dipahami gitu ya. Kemudian ada fitur-fitur lainnya ya. Di sini ada beberapa fitur, tapi sebelum masuk ke fitur saya mau liatin dulu konfigurasi ya. Di sini konfigurasi juga saya bahas. Di sini ada BOM configuration, work center configuration, routing configuration, planning configuration, order type ya.
Jadi configuration ini dibahas semua di dalam berapa nih? Ada 6 ya, 6 materi. Jadi memang konfigurasi sebagai apa namanya keilmuan yang biasanya diketahui oleh konsultan ya, maka kita pun sebagai user ataupun power user harus tahu di mana letak konfigurasi ya. Karena SAP itu sendiri pada saat diinstal gitu ya, kalau belum dikonfig maka dia tidak bisa melakukan proses transaksi ya, tidak juga bisa melakukan proses master data. Jadi di awal harus dibuat dulu dikonfig oleh konsultannya, biasanya di project begitu, untuk dikonfig. Setelah dikonfig baru kita bisa tes running semua master data dan transaksi juga report gitu ya. Jadi konfigurasinya tentunya pada master data ya, master data SAP PP semua config-nya harus dicek ya, disiapkan kelengkapannya gitu. Kemudian nanti pada routing udah ya, master data, di planning juga gitu. Di planning di MRP configuration ini juga Anda mesti perhatikan apakah teorinya menggunakan MTO atau MTS, juga ini juga keputusannya setelah mungkin blueprint ya dengan customer gitu ya. Ini ada filenya juga lengkap, nanti bisa Anda pelajari untuk bekal ini ya. Nah ini dia configurationnya, saya tunjukkan di SPRO di MRP3 ya, bagaimana caranya define strateginya seperti ini nih. Kemudian juga yang berhubungan dengan SO ya, di sini bisa dilihat nanti ada yang ke SO. Nah ini dia MTO yang 20 make to order production, dia ada relasi ke SO ya, nanti di KE, ini yang KE, ini yang make to stock. Nah setting konfigurasinya ditunjukkan di sini, kemudian pengaruhnya nanti akan dilihat di plan order juga ya, baik ataupun di MD04 nih. Ada beberapa poin yang saya tunjukkan di sini. SAP kalender ya, sorry. Oke. Itu udah SAP kalender, nanti ada bahasannya. Ya, ini order type dan confirmation configuration. Ini saya bikin satu simulasi ya. Simulasi bagaimana cara membuat order type yang baru. Ini ZP98. Ini step-stepnya nih. Kemudian konfig-konfigannya ada di mana. Ini Anda bisa lihat di sini. Dia ada video tutorialnya juga, saya tunjukkan di SAP. Tuh, ya. Dan terakhir setelah Anda membuat ini, kemudian confirmation-nya ya, confirmation dari konfigurasinya juga ada settingan 2 kali. Pertama di availability check yang di atas di sini pada saat pembuatan order, kemudian terakhir di confirmation. Di sini ada SPRO-nya juga. Nah, di dalam ini berarti semua sudah ya sampai ke config, tapi juga saya tidak lupa memberikan additional keilmuan dari SAPP agar Anda juga harus tahu ya. Misalnya di sini saya memberikan tambahan tentang mulai dari sini ya. Nah ini batch determination ya. Konsep dari batch determination ini saya berikan penjelasannya. Tentu saja di sini pembahasan tentang batch management yang ada di SAP PP. Bukan batch management, batch determination. Anda juga menyinggung masalah batch management ya. Jadi Anda harus tahu juga, walaupun itu batch management adalah ranahnya MM, tapi juga dibahas di sini karena keterkaitan dengan batch determination ya. Jadi harus tahu bagaimana dan fungsinya nanti pada saat biasanya pada saat confirmation ya. Pada saat confirmation maka pengambilan isu ya, good issue dari material-material pada saat staging itu
dia batch-nya akan terambil dengan cara melakukan batch determination, maka otomatis batch-nya akan terambil sesuai dengan yang kita pola gitu ya. Apakah FIFO atau LIFO dan seterusnya. Oke, fitur yang lainnya adalah factory calendar ya. Di sini juga tambahan karena memang juga saya lihat dari klien juga agak bingung bagaimana cara melakukan proses factory calendar. Ini yang terlupakan juga di awal, terutama pada saat memasuki tahun baru yang belum di setup, tentunya harus di setup dulu di factory calendar. Nanti juga di sini langsung ada video tutorialnya. Kemudian tambahan lainnya adalah how to running LSMW. Di sini juga saya berikan simulasi bagaimana cara membuat LSMW yang recording ya, legacy system migration workbench yang dilakukan secara recording. Contohnya di sini adalah CS02 yaitu tentang CS01, maaf CS01 apa CS02 sebentar. Oh, CS01 ya. Di sini ada CS01 adalah tentang bagaimana cara membuat bom. Mengupload bom dengan cara recording SMW ya. Nanti filenya bisa pada akhirnya nanti user itu dia input di Excel atau di Notepad. Di Excel ya. Di Excel kita siapkan di Excel. Dari file Excel yang sudah diinput oleh user, kita upload dengan cara mengkonvert dulu ke file text ya, CSV, kemudian nanti diupload oleh file project dari LSMW gitu ya. Semua diajarkan di sini cara-caranya, nanti Anda bisa ikuti polanya, juga bisa lihat video tutorial. Kemudian tambahan yang lain juga ini yang sedang lumayan banyak dibicarakan di manufacturing adalah konsep material Farcon ya, variant configuration. Nanti pembahasannya ada di beberapa tempat ya, bukan saja di sini. Kalau di sini mungkin saya membahas tentang maksud ya, pengertian tentang Farcon, kemudian penggunaan, ini contoh-contoh secara konsepnya dulu gitu ya. Sedangkan SIT-nya user cara-caranya di SAP itu juga nanti dibahas di materi yang lain, di slide yang lain ya. Tadi di Farcon di situ, sebentar. Di materi yang di sini coba kita lihat. Nah, di sini saya sertakan ya, configurable material or variant configuration ya. Di sini juga nanti Anda bisa lihat, ini lebih lengkap lagi. Jadi konsepnya di sana Anda dapat tadi. Di sini saya berikan simulasi ya, bagaimana cara membuat Farcon ya, seperti ini. Yang pada akhirnya jadi Farcon itu, variable configuration itu, material Farcon itu adalah model pengembangan di mana pesanan itu berdasarkan yang diinput dari customer. Jadi customer itu membeli barang pesanan sesuai dengan yang dia mau gitu ya. Misalnya untuk warna dia maunya misalnya kita menyediakan beberapa warna, dia user customer memilih warna, kemudian sizing misalnya memilih sistemnya, dan seterusnya kita spesifikasikan sesuai dengan yang kita juga punya. Kemudian nanti di SO-nya itu dia akan input request berdasarkan kebutuhan customer ya. Dan alhasil nanti di produksi juga kita akan membuat sesuai dengan kebutuhan gitu, tidak akan membuat produksi yang memang tidak dipesan. Itu Farcon itu jadi meminimalisasi proses produksi karena memang sesuai dengan permintaan gitu ya. Jadi Farcon nanti ada beberapa model sih sebenarnya. Yang di sini yang saya tunjukkan di sini adalah dependensinya, objek dependensinya pada karakteristik ya, pada karakteristik, tapi prinsipnya sama. Cuma nanti yang Farcon yang lebih kompleks lagi itu ada di materi sini ya.
Nah ini ya, konsepnya ada di sini, yang dimana Farcon di sini menggunakan super bomb dan super routing ya. Jadi super bomb dan super routing itu adalah mengassign ya objek dependensinya dilakukan di super bomb dan super routing ya. Oke, itu tentang silabus SAPPP ya. Kemudian ini ada lagi nih SAPPPI. Nah, ini SAPPPI juga ini mungkin ya nanti kita akan bahas ya supaya Anda tidak jenuh di video tutorial berikutnya aja ya. Oke, saya kira cukupkan dulu tentang review dari SAPPP ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti untuk Anda yang ingin memang intens mempelajarinya gitu ya, atau untuk mendapatkan materi ini silakan hubungi saya, nanti kita diskusi bersama gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye-bye.